Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempersembahkan video role play anak dengan intelektual dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Vanessa Agustina sebagai pewawancara. Saya Mana Fikri sebagai mama dari anaknya. Saya Rohani Fautami sebagai wali kelas. Saya Inayatul Aulia sebagai Sophia. Saya Askia Rahma sebagai vlogger. Dan saya Alma Sadia sebagai kakak dari Sophia. Selamat siang. Halo guys, jadi hari ini kami ingin mewawancarai anak dengan hambatan intelektual yang dimana ibunya bisa disebut dengan ibu yang single parent. Betul, jadi ayahnya itu sebagai TKI Di Arab Saudi sana. Jadi kita langsung saja masuk ke video. baik. Di sini saya sebagai pewawancara. Nah, di sini ada kakak dari Sophia, ada Sophia, dan di sini ada ibu dari Sophia. Jadi di sini saya yang bertanya, bagaimana keseharian Sophia di rumah? Keseharian Sofianya lah setahu itu. Tapi anu juga bang, pas pulangnya nih, pokoknya sebelum pulang pegawai itu menyiapkan makan segitu berdua nih untuk anak yang tapi itu kakaknya bang yang anu bener deh. Kakaknya kuliah di rumah nih micik kafe tuh kan, takutnya tuh pada kuliah kan tuh. Itu sakit. Jadi sebagai kakaknya gimana? Karena kan sedang kuliah kan, nah apalagi kan kuliah itu kan bisa mengerjakan tugas, ada kuliah juga. Mungkin untuk Sophia ini kayak tidak terlalu diperhatikan kayak gitu. Terus juga ibu kan sering ke pasar dari pagi sampai sore di pasar aja kayak gitu, nah jarang pulang ke rumah. Gitu. Jarang di rumah. Iya, aku kasih foto dengan tentang apanya dijual yang beli, lagi. Jadi ke pasar ya bang saya ngomong apa mencari dia saya makan berdua bertiga di sana. Itu untuk belajarnya paling melihat pas malangnya, nanti pas sambil diambil tunggu sembarangan dari pasar itu. Kadang tapi kalau impian juga tapi melihat kan anak selengkap ini belajar apa gitu. Jadi agak kayak terus ya. Bang juga rajin biasanya kalau melihat Sophia ini belajar di rumah gitu kan, dia itu kalau dalam hidup itu kayaknya rendah gitu, keluarnya dalam menghitung itu. Jadi kayak butuh sebenarnya butuh bimbingan sih dari orang tua juga kan. Soalnya kakaknya kan kayak gak bisa kan, saya saja yang mengurusnya kayak gitu. Halo guys, jadi sekarang kami ingin mewawancarai guru dan keluarganya Sophia. Jadi langsung saja. Baik, saya akan mewawancarai wali kelas dari Sophia. Saya bertanya bagaimana peran sekolah untuk Sophia. Oke, baik. Di sini saya sebagai wali kelas Sophia ingin menjelaskan peran sekolah untuk Sophia, yaitu kami menyusun pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan Sophia. Seperti itu. Strategi belajarnya juga harus konkret supaya Sophia itu mudah paham kalau misalkan pembelajaran, dan dia juga tidak bosan kalau misalkan saat pembelajaran itu ada benda yang secara langsung yang dihadapkan Sophia-nya. Contohnya itu seperti apa? Oh ya, seperti tadi saat pembelajaran itu harusnya kan anak kelas 2 itu ada operasi berhitung, penambahan pengurangan, tapi untuk Sophia hanya pada pengenalan angka saja, karena kami melihat kemampuan dari Sophia itu sendiri. Untuk teman-teman yang lain itu belajar berhitung, kalau Sophia-nya kami kenalkan angka, dan itu pakai media yang konkret, pakai media secara langsung. Jadi pakai media yang konkret gitu. Nah, saya ingin bertanya juga kepada Ibu dan Halim sebagai kakak dari Sophia. Saya bertanya
tanya bagaimana tantangan kalian terbesar mendampingi Sophia. Di sini saya ingin jawab dulu ya tentang kata besar itu ya Kak. Seperti harus banyak sabar lah kayak gitu. Soalnya kan apalagi nih saya pribadi kan misalnya karena saya juga sedang berkuliah gitu, nah terus kan sambil apalagi kan melihat dengan kondisinya kayak gitu, saya lagi pusing-pusingnya ya, jadi kayak terkadang bisa terbawa sedikit emosi kayak gitu. Karena sebenarnya kalau untuk menghadapi bagaimana proses pelajarannya dia di rumah ini, kalian harus banyak sabar gitu. Karena kan kita juga tahu kayak kita sekolah itu kayak ada kayak gitu. Di kesabaran ya. Iya tuh. Kalau intinya bagaimana? Merasa bersalah aja sih. Kalau merasa terus begawi terus kayak kakak dulu ini benar aneh sama ya. Begawi itu aneh. Dia enggak gitu ya. Terus Jadi sekarang kita akan melihat cara pembelajaran Sophia bersama guru ya. Baik. Jadi hari ini Sophia akan belajar mengenal angka. Sebelumnya di kelas 1 Sophia sudah pernah belajar angka. Kita sekarang akan Mengulang kembali pembelajaran yang sudah Sophia pelajari. Sophia, ini angka berapa? 1, Ini? 5, Bukan ini, 2. 2, Oke, ini? 3, Ini? 4, Ini? 5. Oke, baik. Sekarang Sophia bisa tirukan ini, tirukan tulisannya. Kalau misalkan Sophia mau lihat, ini gambarnya lebih menarik, lebih kelihatan berwarna. 1, 2, ini sama kan? 2, 3, 4, ini 5. Coba Sophia tulis sambil disebutkan ya. Ini tesnya. Satu, Ya betul. dua, Betul. Sophia hebat. Jadi beginilah cara gurunya mengajari Sophia. Bukan, ini 3. Lihat bentuknya beda kan? 3. Ini 3, ini 5. Itu angka berapa, Sophia? 3, Bukan, ini angka 4. 4, Ya betul, angka 4. Kalau ini angka berapa? 5. Iya, betul. Oke, hebat. Terima kasih, Sophia. So, kita belajar lagi ya. Ya. Teman. Jadi begini cara gurunya mengajari Sophia supaya Sophia bisa mengingat angka dengan baik walaupun itu hanya angka 1 sampai 5. ya betul. Jadi Sophia ini mudah lupa juga walau dia di kelas 1 itu pernah belajar, tapi pas di kelas 2 ini kita ingatkan, memang harus diingatkan kembali karena dia mudah lupa. Seperti tadi kan 1 sampai 5 yang paling dia ingat cuma angka 1 sama angka awalnya cuma angka 1, 3, 4, 5. Tapi pada saat diminta untuk menuliskan dia lupa lagi, ingatnya cuma angka 1 aja. Itu. Jadi dalam metode pembelajarannya juga dia harus ada praktek secara langsung juga, dia menuliskan bentuknya supaya dia ingat sama angkanya gitu. Sekian video persembahan roleplay dari kami. Terima kasih sudah menonton. Warahmatullahi